Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahayu, NIM 2106311000053. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep multimedia. Yang pertama yaitu pengertian dari multimedia. Multimedia terbentuk dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi yang berarti banyak, serta media yang berasal dari kata medium, yaitu sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan banyak bentuk, konten, teks, audio, video, grafis, dan animasi. Pemanfaatan multimedia. Pemanfaatan multimedia dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi dan bisnis. Biasanya digunakan dalam sebuah produk, jasa, profil, dan perusahaan. Untuk yang kedua yaitu informasi dan komunikasi. Biasanya disajikan dalam animasi, suara, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu iklan, digunakan untuk menawarkan produk atau konsumen. Yang keempat yaitu pendidikan, digunakan untuk meningkatkan minat belajar siswa dan mempermudah dalam menyampaikan materi agar lebih efisien dan efektif. Yang kelima yaitu film, digunakan untuk sarana informasi, pendidikan, dokumentasi, maupun hiburan. Yang terakhir yaitu game, digunakan sebagai alat bantu belajar suatu mata pelajaran yang sulit untuk dipahami. Sistem multimedia digabungkan dalam komponen-komponen multimedia seperti teks, gambar, suara atau audio, animasi dari video. Alat bantunya yaitu hardware atau perangkat keras. Komponen perangkat keras yang digunakan dalam sistem multimedia yaitu perangkat capture, perangkat penyimpanan, jaringan komunikasi, sistem komputer, perangkat penampil. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan sistem multimedia ialah sistem operasi. Ada 3 sistem operasi yang umum digunakan untuk membuat multimedia, yaitu pertama Mac OS, Linux, dan Microsoft Windows. Yang terakhir yaitu brainware atau manusia, yaitu ide atau gagasan kreatif serta organisasi sebagai wadahnya. Komponen-komponen dalam multimedia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teks digunakan sebagai narasi dalam multimedia yang menyajikan suatu bahasa, biasanya untuk menjelaskan isi-isi dalam video tersebut. Yang kedua yaitu grafik atau gambar, biasanya berbentuk image, picture, and drawing. Yang ketiga yaitu gambar. Gambar ialah penyampaian informasi dalam bentuk visual. Yang keempat adalah video atau visual gerak. Dasarnya ialah alat atau media yang dapat menunjukkan simulasi benda nyata. Video dalam multimedia digunakan untuk menggambarkan suatu aksi. Yang kelima yaitu animasi, ialah suatu tampilan yang menggabungkan antara media teks, grafik, dan suara dalam suatu aktivitas penggerakan. Yang keenam yaitu audio. Audio biasanya digunakan sebagai tambahan suara atau bunyi dalam multimedia tersebut. Yang terakhir yaitu interaktivitas atau aspek interaktif pada multimedia dapat berbagai berupa navigasi, simulasi, permainan, dan latihan. Karakteristik multimedia untuk keperluan pendidikan. Multimedia dalam pendidikan berbasis komputer. Yang kedua yaitu multimedia mengintegrasikan berbagai media seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi dalam suatu program secara digital. Yang ketiga yaitu multimedia menyediakan proses interaktif dan memberikan kemudahan umpan balik. Yang keempat yaitu multimedia memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menentukan materi pelajaran. Yang kelima yaitu multimedia memberikan kemudahan mengontrol yang sistematis dalam pembelajaran. Aplikasi multimedia dalam pendidikan telah dirancang serta dibangun untuk membangunkan elemen-elemen seperti teks, dokumen, suara, gambar, animasi, dan video. Pemanfaatan dari aplikasi multimedia dapat berupa company profile, video untuk tutorial, e-learning, maupun computer-based training. Di sini itu ada kampus multimedia elektronik, eksperimen, simulasi proses kerja, bahan sejarah, sumber rujukan elektronik, pendidikan, permainan, dan hiburan. Keunggulan multimedia pembelajaran. Peserta didik mempunyai kemampuan atau kesiapan dan keinginannya, artinya pengguna sendirilah yang mengontrol proses pembelajaran. Peserta didik belajar dari tutor yang sabar yang menyesuaikan diri dengan kemampuan dari peserta didik. Peserta didik akan terdorong untuk mengejar pengetahuan dan memperoleh umpan balik secara yang seketika.
Peserta didik menghadapi suatu evaluasi yang objektif melalui keikutsertaannya dalam latihan atau tes yang disediakan. Peserta didik menikmati privasi di mana mereka tak perlu malu saat melakukan kesalahan. Belajar saat kebutuhan muncul, belajar kapan saja sesuai kemauan mereka tanpa terikat suatu waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, peserta didik mengenal perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Sekian tentang multimedia edukasi. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.